ya. 60. 60. Oke, terima kasih. Ada lagi? 55. 55 ya. Ada lagi? 56. Oke. 56. Oke, monggo silakan yang lain. Ya, supaya kita di dalam proses pembelajaran nanti tidak mengalami kesulitan. Kita tahu ternyata Pak Taufik itu umurnya sekitar tadi ada yang 60. Alhamdulillah sampai sekarang saya diberi kasih oleh Allah panjang umur. Umur saya sekarang 66. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas pelaksanaan pembelajaran, karena kita masih jauh ya. Kalau kita perjalanan kita masih jauh. Saudara semester 3 ya? Pak. Semester berapa? 3 ya? Terima kasih. Sehingga apa yang kita lakukan 8 kali pertemuan, saya kira saudara sudah memahami. Mulai semester pertama sudah pelaksanaan pembelajaran di UT seperti itu, sehingga banyak saudara yang melaksanakan pembelajaran mandiri, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang akan saudara lakukan adalah mandiri dan nanti kelompok untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira saudara sudah membaca modulnya bab 1 sampai bab 12? Sudah ya? Membuka, Pak. Ya. Membuka tapi belum keseluruhan membaca. Di bawah bantal ya. Di bawah ya, membaca sekilas saya kira sudah bagus. Saudara sudah tahu tentang judulnya Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Nah, tentunya saudara sudah punya gambaran apa yang dilakukan di dalam modul ini. Sehingga harapan saya nanti saudara akan bisa memahami bagaimana pendidikan bahasa Indonesia di SD. Walaupun saudara saya kira ada yang sudah mulai mengajar atau bahkan sudah menjadi guru, sehingga saudara tidak asing lagi di dalam memahami bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, untuk pendahuluan ini saya ingin tanya kepada biar saya kenal juga Mbak Siti Nurlailatul Qodariah. Oke, Pak. Ya, saya ingin tanya apa sebenarnya bahasa itu, Mbak? Bahasa itu alat komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Oke. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Naditya, bagaimana pendapatnya saudara? Menurut saya bahasa itu alat komunikasi, Pak, untuk menyampaikan dan menerima informasi. Oke. Untuk menyampaikan informasi gitu ya. Iya. Mbak Resti, kalau menurut Mbak bagaimana? Bahasa itu luas sekali kan, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi sebagai salah satu alat berkomunikasi, nggih. Tapi di sini bahasa tidak hanya pengucapan saja, ada bahasa isyarat, ada bahasa yang lainnya juga, karena bahasa ini suatu sistem untuk berkomunikasi. Iya. Ada yang punya pendapat lain? Monggo silakan. Mbak Sita Maratin. Ya, monggo.
Nggih, Bapak. Kalau menurut saya bahasa itu sebuah simbol untuk menyampaikan perasaan atau apa yang dirasakan gitu, Pak. Bahkan simbol, Iya, ya. selain terlepas yang disampaikan teman-teman tadi, bahasa itu juga bisa sebagai simbol untuk menyampaikan sebuah perasaan atau untuk mengungkapkan sesuatu gitu, Pak. Untuk mengungkapkan sesuatu, ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah bahasa, berarti pengertiannya luas gitu ya. Nggih. Kenapa disebut bahasa? Karena bahasa ini sebagai sarana alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan kepada orang lain agar apa yang disampaikan itu bisa dipahami. Ya, tentunya tidak hanya sekedar bentuk bahasa, kan bisa bentuk lisan, bisa tulis kan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah bahasa, tentunya tidak terlepas daripada unsur-unsur bahasa itu sendiri kan gitu ya. Kalau unsur bahasa di dalam bahasa lisan, kira-kira apa unsur yang harus diperhatikan itu? Bunyi, Okay. Kalau dalam bahasa lisan yang perlu diperhatikan mungkin pemilihan kata, intonasi, penekanan mungkin Pak, pelafalan. Mohon maaf, suara Bapaknya berhenti nggih? Nggih, Bu. DC. Suara saya kedengeran nggak? Halo? Benar, Pak. Bapaknya medal kata saya. Iya. Kayaknya. Iya, Bu, kayaknya nggak ada. Kayaknya ada panggilan itu.
Sudah bisa ya, bisa diterima ya. Di laptop sudah bisa Sampun connect. Bapak. Oke, Sampun. terima kasih. Jadi kita kembali lagi pada masalah yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kaitannya dengan bahasa, kita harus betul-betul memahami fungsi dari bahasa itu sendiri dan bagaimana hakikat dari bahasa itu sendiri. Hingga kalau kita pelajari di dalam buku modul, itu nanti kita akan bisa memahami berbagai macam faktor, ya, yaitu hakikat bahasa, kemudian hakikat bahasa, kemudian terkait dengan masalah pemerolehan bahasa anak. Jadi bagaimana kita nanti akan mempelajari bagaimana pemerolehan bahasa anak, kemudian modul ketiga nanti pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa, yang tentunya ini nanti akan kita bahas terkait dengan masalah tugas saudara, ya. Jadi saudara nanti kita bagi menjadi 6 kelompok, ya. Mulai sekarang kita sudah diberikan pembekalan dalam arti bahwa di dalam kaitannya dengan pembelajaran pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk SD itu nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Tolong nanti ketua tingkatnya membagi 6 kelompok, ya, yaitu dari modul 1 sampai modul 12. Nah, tentunya di situ masing-masing kelompok membahas 2 modul, ya, karena ada 12 modul, sehingga saudara nanti tolong ketua tingkatnya nanti membagi modul 1, 2, kelompok berapa, dan seterusnya. Itu yang perlu kita pahami untuk hari ini, sehingga kaitannya dengan masalah tugas berikutnya, itu saudara nanti membuat poin-poin, ya, dikaitkan nanti untuk pertemuan Sabtu depan. Nanti mohon nanti saudara kelompok kelompok berapa yang duluan, silakan. Saya kira sesuai dengan modulnya saja, ya. Modul 1, 2 itu ditampilkan untuk pertemuan pertama, ya, pertemuan kedua nanti hari Sabtu minggu depan, ya. Itu sehingga apa yang terkait dengan masalah tugas ini silakan nanti didiskusikan dari ketua kelompoknya untuk membaginya, sehingga kita pada dasarnya nanti diharapkan bisa memahami secara keseluruhan modul 1 sampai 12. Sehingga nanti masing-masing kelompok akan menampilkan di laptop di poin-poinnya terkait dengan masalah pembahasan masalah modul 1 dan 2 dan seterusnya tadi. Ya. Jadi itu yang terkait dengan masalah tugas saudara, yang tentunya ini dituntut adanya keaktifan dari semua anggota kelompok, sehingga nanti pembahasannya tidak melebar, dalam arti fokus pada modul yang sudah saya sampaikan. Itu yang terkait dengan masalahnya. Sehingga harapan kita nantinya betul-betul memahami konsep tentang bahasa dan aspek-aspeknya, sehingga apa yang harus kita lakukan di dalam 8 kali pertemuan ini sudah kita rancang, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi bahasa dan hakikat bahasa itu sendiri bisa memberikan satu gambaran yang lebih luas kepada saudara. Saya kira itu, dan mungkin dari saudara ada yang mau ditanyakan, monggo kita pendahuluan aja, ya, pendahuluan aja, ya. Silakan, monggo. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Sudah jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo.
Berarti tugas kelompoknya hanya PPT saja ya, Pak? Ya, tugas kelompok itu hanya itu aja. Nanti tugasnya nanti PPT ya, kemudian nanti di hasilnya nanti disampaikan ke saya ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Mumpung kita masih pertama kali, mudah-mudahan. Bapak. Monggo. Untuk yang di apa namanya PPT kan itu satu kelompok 2 modul gitu nggih Bapak? Nggih. Satu kelompok 2 modul, nggih. Kemudian nanti ada dipresentasikan begitu? Iya. Oh nggih. Ya. Bapak. Terima kasih. Nggih, monggo. Jadi kita belajar bersama, saya hanya membimbing saja, memberikan penguatan, nanti setelah selesai diskusi, ada pertanyaan, ada masalah yang belum dipahami, nanti kita berikan penguatan. Monggo, ada lagi? PPT-nya dikirim jenengan via WhatsApp atau email, Pak? Bisa email ya, email saya ya. Pak, ini kan tiap kelompok ada 2 modul nggih. Berarti dalam satu Nggih. PPT itu dijadikan jadi 1 apa 2 PPT? Seperti itu. Ya, Untuk modul 1, PPT-nya 1 ya, gitu. berarti sendiri-sendiri nggih. Ya, sendiri-sendiri. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih. Ada lagi, monggo, silakan. Kemudian ketua tingkatnya sudah ada tadi ya, Mas apa tadi? Sudah, Pak, masuk? sudah. Nggih. Ya, sudah. Saya lihat wajahnya dulu, belum lihat. Enggak, sudah kelihatan tuh, Pak? Nah, ya. Ini seperti anak saya yang nomor 4 ini ya. Ya, saudara umur berapa sih? 35 paling. Oh, 35. Anak saya masih umur 30 ya. Ya. Ya, berarti kakaknya ya. Terima kasih Mas. Nanti tugas saudara nanti mengkoordinir tugas kelompok tadi ya. Kemudian setiap kali pertemuan saudara men-screenshot dari daftar hadir ya. Nanti itu juga disampaikan ke saya ya, ke WA. Oke. Mungkin ada lagi yang mau usul yang lain terkait dengan masa yang diusulkan materi pembelajaran bahasa loh ya, bahasa Indonesia. Jangan usul yang lain, nanti kalau usul yang lain saya tidak bisa membantu nanti. Misalnya mencarikan suami atau mencarikan istri, ya. Tapi semuanya sudah suami istri kan ya? Masih mencari-cari. Kalau mencari yang tepat ya, maksudnya jangan terburu-buru ya. Nanti ketemu di jalan lalu ya sudah jadi gitu ya, enggak perlu dipelajari kan gitu ya. Sama dengan kalau kita mengajar kan gitu ya. Ya kita harus persiapan bagaimana memahami karakter anak kan itu nanti ya. Tidak bisa kita langsung ketemu ngajar anak langsung kita samakan dengan ngajar orang dewasa kan enggak lain itu nanti ya. Karena anak SD berarti saudara kan sudah mengajar di SD kan sudah tahu karakter masing-masing karakter anak. Ada yang anak itu misalnya anak yang kalau diajar tidak mendengarkan ya. Misalnya ini ada kasus demikian. Kalau menurut saudara bagaimana? Siapa ini namanya ini? Mbak Suryami ya. Mbak Suryami. Monggo silakan. Kalau kita mengajar, kebetulan ada sebagian anak yang tidak mendengarkan. Apa yang harus kita lakukan? Monggo. Nggih.
Kebetulan saya kan guru kelas 1 ya, Pak, ya. Apabila Ya, saya lagi mengajar, ada anak yang tidak mendengarkan, keterangan saya itu saya berhentikan dulu, anak-anak saya konsentrasikan dulu. Entah itu saya ajak tepuk atau saya ajak ice breaking, yang penting dia bisa fokus dulu. Setelah dia fokus mengikuti saya, baru saya lanjutkan pembelajaran itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nambah? Itu teknik yang dilakukan oleh Bu Guru tadi, terutama yang sudah mengajar di kelas 1 tadi ya. Pengalamannya seperti itu. Ada lagi yang mungkin ada cara lain? Mohon izin Bapak. Monggo. Kalau di kelas 4 itu kan sudah kelas kakak, biasanya sebelum pembelajaran kita membuat seperti kontrak gitu, kayak komitmen gitu. Jadi misalkan waktu menjelaskan, nanti kontrak dulu harus didengarkan, kemudian waktu tugas atau mungkin ada kesulitan bisa bertanya dengan baik gitu, seperti itu. Kita kondisikan dulu gitu ya, kontrak. Ya, monggo. Yang lain, ada yang punya pengalaman lain, ini kita ungkapkan supaya nanti kita bisa sama-sama memahami, oh ternyata berbagai macam cara yang harus kita lakukan ketika anak mengalami masalah gitu ya. Kalau itu tadi tidak mendengarkan. Salah satunya ya, keterampilan mengajar itu, keterampilan pembelajaran bahasa itu kan ada 4 ya. Oke, apa saja? Untuk mendengar, berbicara, menulis, dan speaking, mendengar, bicara, menulis, speaking, reading, apa ya Bapak satunya lupa? Membaca, sama membaca. Oke, ya. Jadi itu 4 keterampilan yang harus kita latihkan kepada siswa kan gitu ya. Nah, ketika kita misalnya di kelas rendah ada permasalahan anak tidak bisa mampu menulis ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan atau Bapak? Ketika Mohon kita izin. monggo. Biasanya kalau di kelas kecil, kelas 1 itu Pak, kalau ada anak yang belum bisa menulis ataupun membaca, kita akan memberikan bimbingan baca, tulis, dan hitung. Jadi anak tersebut dikelompokkan dengan anak yang memang belum bisa, kemudian kita dampingin sampai anak itu bisa. Apabila ya kayak diajak dikte gitu, misalnya huruf A bagaimana, kalau dia belum bisa dicontohkan dulu, baru dia disuruh mengikuti. Seperti itu Pak biasanya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nambah? Kita kelompokkan anak-anak yang tidak bisa membaca menulis ya, karena di dalam kelas 1, di kelas 1 itu kan pengajaran tidak hanya berfokus pada satu pembelajaran saja kan, bisa terpadu ya antara membaca dan menulis. Jika kita bisa kadang-kadang melihat di dalam pendekatan pembelajaran itu bisa melihat dari kondisinya ya. Misalnya kemampuan siswa di dalam membaca tidak hanya sekedar membaca tapi juga mampu menulisnya ya. Sehingga ini harus terkait ya. Tidak bisa kita hanya mengajarkan membaca saja tanpa kita melakukan kegiatan menulisnya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau nambah, monggo silakan. Saya izin menambahkan, Pak. Monggo. Ya, kebetulan saya juga pegang anak kelas 1 dan tentunya beberapa pasti di awal-awal itu belum bisa membaca. Ini realitanya saja yang saya lakukan. Kalau untuk memberi jam tambahan tidak mampu karena sekolahnya sudah pulang sampai sore. Jadi biasanya yang saya lakukan itu sama seperti Bu Suryami, pertama dikelompokkan anak-anak yang belum bisa membaca, kemudian misalnya di awal pelajaran kan kita literasi dulu. Ketika anak-anak yang sudah bisa membaca mandiri, kelompok yang tadi belum bisa membaca, saya dekati, kemudian saya bimbing membacanya. Nah, kemudian yang paling penting itu saya pasti komunikasikan dengan orang tuanya. Dan jika memungkinkan saya akan meminta supaya orang tuanya meleskan anaknya khusus baca tulis saja dulu. Gitu. Karena kalau hanya mengandalkan apa yang bisa saya beri lebih di sekolah itu perkembangannya akan lambat. Sedangkan materi itu setiap hari berganti. Jadi biasanya
yang paling efektif selain di sekolah mendapat treatment lebih, saya juga menyarankan orang tuanya untuk anaknya dileskan seperti itu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau nambah? Ya, jadi memang peran guru adalah sangat penting di dalam proses pembelajaran ya, yang tadi sudah disampaikan dengan mengkelompokkan anak-anak yang betul-betul tidak bisa membaca menulis, kita kelompokkan dan kita berikan pendekatan ya, pendekatan di dalam pembelajarannya itu. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan permasalahan ini tidak mungkin dalam jam pembelajaran itu kita tuntas gitu kan ya. Berarti harus ada kerjasama dengan orang tua. Ini bagus sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan guru, tetapi juga keikutsertaan orang tua itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti anak di rumah dibiarkan begitu saja, bahkan kalau dimungkinkan, ya orang tua harus mempelajari, memberikan pembelajaran, tidak harus anak itu dileskan kan gitu ya. Tapi guru, ibu di rumah atau kakak yang ada di rumah harus bisa memberikan tuntunan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu bisa kita utarakan kepada orang tua sehingga orang tua itu bisa memperhatikan dari proses pembelajarannya. Di peran guru secara formal, informal adalah kepada orang tua atau diberikan kesempatan untuk belajar mandiri atau diikut sertakan di dalam kegiatan les. Kalau memang les itu tidak mungkin ya, berarti tanggung jawab orang tua kan gitu ya. Orang tua, mungkin adik, mungkin anak kakaknya, anak kelas 1 tadi bisa diberi kesempatan untuk memberikan pembelajarannya. Ya. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika kita membelajarkan kepada anak tentang bahasa, tentunya kembali pada fungsi dari pembelajaran itu sendiri. Kenapa permasalahan anak itu tidak bisa? Misalnya anak betul-betul tidak bisa memahami tentang huruf, kan gitu ya. Dan pembelajaran berarti guru harus memberikan contoh ya media tentang masalah-masalah penggunaan huruf abjad A sampai Z. Tapi kalau itu anak sudah mengenal, itu kan tinggal seorang guru memberikan tuntunan, ya, memberikan bentuk-bentuk yang terkait dengan masalah bunyi-bunyi bahasa. Yang terkait dengan pengenalan bunyi berarti perkenalan juga terhadap tulisannya. Ya. Kadang-kadang kita yang selama pengalaman ya, yang di dalam TPG ya, TPG itu biasanya kan hanya sekedar membaca saja kan ya, kebanyakan begitu. Tapi mungkin kalau sekarang sudah ada kegiatan menulisnya. Ya, anak diminta untuk belajar membaca Iqra ya, Iqra atau mungkin yang lebih ke atasnya membaca surat-surat pendek kan gitu ya. Tetapi tidak kadang-kadang kita temukan bagaimana anak bisa menulisnya itu kadang-kadang masih belum kan gitu ya. Sehingga di sini perlu kalau bahasa Indonesia berarti pembelajaran harus terpadu. Anak mengenal huruf A berarti anak bisa menulis huruf A itu kan gitu. Tapi kalau di TPG atau di sekolah-sekolah diniyah itu biasanya bukan diniyah ya, di musola misalnya yang guru-guru khusus mengajar ngaji, itu kadang-kadang anak kan diminta untuk bisa melafalkan huruf-huruf Arab itu ya, Al-Quran itu. Tapi anak kalau kita disuruh untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kira-kira anak bisa enggak? Kadang-kadang masih itu disampingkan itu. Padahal kalau kita bertumpu pada proses pembelajaran bahasa, berarti anak bisa membaca, juga bisa menulisnya. Saya kira saudara juga begitu ya. Saya kira saudara hafal surat Yasin, ya, nulis surat Yasin misalnya, bisa enggak? Ya, surat Al-Fatihah kira-kira saudara sudah hafal semua enggak? Bisa nulis semua? Kalau bisa, alhamdulillah ya. Kalau belum ya mungkin bila kita mulai
anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya sekedar mampu membaca tapi tidak mampu menulis. Ini permasalahan yang sering kita lihat di dalam pembelajaran di agama itu ya. Tapi kalau sudah sekolah, di sekolahan formal biasanya sudah ada kegiatan menulis. Selain membaca juga menulisnya, bagaimana menulis dengan baik. Ya, itu yang terkait dengan masalah bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan pembelajaran bahasa. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Kita diskusikan, kita diskusi aja ya. Kita belajar bahasa itu kan belajar berkomunikasi kan gitu ya. Oke, monggo silakan. Ngapunten Bapak, kalau misalnya saya Yeah, kayaknya masih tetap bahasa Indonesia, tentang bahasa Indonesia. Ya. Tapi mungkin agak berbeda, agak melenceng Pak. Saya gini, dulu waktu saya belajar bahasa, prinsipnya waktu itu kan language is behavior, jadi bahasa adalah kebiasaan. Kayak sekarang saya nggak bilang anak SD, kita saja pada dasarnya secara teori, secara teoritis dalam prakteknya menggunakan bahasa itu sudah bisa semua lah, sudah ahli. Tetapi ketika kita merujuk kepada teori yang benar, mulai dari susunan kata, susunan kalimat, susunan paragraf dan sebagainya, atau saat kita menggunakan bahasa tulisan, ya mohon maaf, bukan hanya kelas guru, tapi bahkan maupun kelas dosen pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Maksudnya ketika kita membuat laporan dengan struktur bahasa yang benar, itu kan kita juga sering mengalami revisi-revisi penulisan, revisi tulisan. Ya. Sebenarnya adalah adakah cara agar kita itu bisa membiasakan ya, bukan hanya murid kita, murid kita juga kita juga dalam penggunaan tata bahasa yang benar tanpa merasa aneh. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita ngomong terus kita menggunakan kalimat bagus seperti dalam tulisan laporan itu ya aneh gitu aja. Seperti ketika saya punya teman yang dari luar negeri belajar bahasa Indonesia, dia ngomong itu, saya itu mendengarkannya malah aneh gitu. Adakah tips dan cara seperti itu agar terbiasa menggunakan tata bahasa yang sudah? Sampun, Pak. Ya. Mungkin dari pertanyaan dari saudara tadi, mungkin ada yang dari teman-teman ada punya solusi dalam arti bahwa di dalam kaitannya dengan belajar itu kadang-kadang berbahasa itu bagaimana kemampuan kita di dalam mengungkapkan gagasan pikiran kan itu ya, baik itu berupa kalimat, paragraf kan itu ya. Kadang-kadang kita mengalami berbagai macam kesulitan. Nah, kira-kira bagaimana ini solusinya? Karena kita akan mengajar di situ nanti di SD. Jangankan yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pun kadang-kadang masih mengalami kesulitan kan itu ya. Realitasnya bagaimana? Nah itu ya. Mungkin saudara ini sebagai pemahaman secara keseluruhan, di pembelajaran bahasa itu tidak begitu saja, tapi harus berfokus pada kegiatan apa yang ingin dicapai kan gitu ya. Dalam kaitannya dengan ini tentunya aspek 4 keterampilan itu sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan gagasan, pikiran, dan perasaan itu, baik melewati tulisan, kalimat, pemilihan bentuk paragraf, bagaimana menyusun paragraf yang baik, dan lain sebagainya. Tentunya ini dimulai tidak serta-merta kan itu ya. Jadi melalui proses kan itu ya. Jadi kita tidak bisa langsung membuat sebuah karangan yang baik, tapi kalau tidak mengalami proses latihan kan gitu ya. Jadi banyak latihan yang tentunya ini memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih memahami bagaimana penggunaan bahasa yang baik gitu ya.
Jadi tidak serta-merta belajar bahasa itu, apalagi menulis ya, tidak serta-merta kita bisa menulis tanpa ada proses. Proses ini dibutuhkan karena kita sebagai seorang guru di SD berarti mulai SD itu kita latih bagaimana anak bisa mampu mengungkapkan pikiran perasaannya dengan baik kan gitu ya. Ya tidak mungkin kita anak SD langsung suruh membuat laporan penelitian ya tidak mungkin ya. Berarti mulai dari sesuai dengan tujuan pembelajarannya nanti. Misalnya anak bisa membuat kalimat sederhana kalau itu di SD loh ya. Bagaimana anak bisa menyusun paragraf yang baik. Syaratnya bagaimana paragraf yang baik? Ya tentunya di situ ada pokok pikirannya, penjelasnya, kan gitu ya. Kalimat penjelasnya. Tidak mungkin anak itu bisa langsung membuat tanpa ada suatu bentuk latihan. Nah, latihan-latihannya ini diberi kesempatan pada seorang guru untuk lebih banyak memberikan kesempatan kalau memang penekanannya menulis berarti harus banyak hal-hal yang terkait dengan bahasa tulis ya. Ya, selain itu kita juga bisa melihat tulisan-tulisan yang baik kan itu ya. Tidak mungkin kita itu langsung membuat tulisan yang baik tentunya kalau tidak ada contoh penulisan yang baik ya, yang sesuai dengan pedoman penulisan kan itu ya. Sama dengan kalau kita menulis skripsi kan gitu ya. Ya, itu banyak ada masukan-masukan dari dosen, dari itu kan merupakan satu hal yang terkait dengan bagaimana kelengkapan pembuat sebuah laporan yang baik kan gitu ya. Bukan berarti sebuah tulisan itu semuanya sempurna, tidak mungkin ya. Pasti ada kekurangan baik itu mungkin pemilihan katanya, pilihan diksinya ya, itu kan perlu juga latihan ya. Tidak mungkin kita bisa membuat suatu kalimat yang baik kalau kita tidak menguasai kosakatanya kan itu ya, istilah-istilah kosakata. Baik kosakata umum maupun kosakata khusus. Ini yang nanti akan saudara pelajari di kaitannya dengan pembelajaran metode pembelajaran bahasa itu. Ya. Mungkin ada yang nambah, monggo. Bagaimana saudara, ada kurang jelas atau mungkin perlu tambahan dari apa yang saya sampaikan, monggo. Kalau Anda tidak setuju, tidak apa-apa ya. Yang jelas di sini di dalam proses menulis atau mengungkapkan berbahasa itu harus banyak latihan. Ya, tidak mungkin kita itu bisa berbahasa dengan baik tanpa ada latihan. Ya. Monggo, yang lain silakan. Sampai jam 1 ya, Mbak? Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Masih ada waktunya, monggo. Sementara gitu, yang penting kita bisa berkomunikasi ya. Baik, berkomunikasi dengan baik, dengan tidak meninggalkan tata aturan pemakaian bahasa, disesuaikan dengan kondisinya, kan itu ya. Kondisi kita berteman beda dengan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kan gitu ya. Teman dengan orang tua kan kita bisa membedakan antara saudara dengan saya dengan saudara itu ada pilihan-pilihan kata ya, pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan sehingga jangan sampai nanti ketika kita berbahasa itu akan menimbulkan salah tafsir ya. Ini biasanya yang terjadi di dalam kaitannya dengan bahasa-bahasa singkat. Kalau kita lihat di WA ya, saudara ya. Misalnya saudara akan WA ke teman saudara. Tak tunggu jam 12 ya. Kira-kira saudara punya persepsi lain nggak? Sudah jelas apa belum? Tak tunggu jam 12 ya. Tak tunggu jam 12 sayang. Belum jelas Bapak, karena siang malam tidak ada. Iya.
Karena belum lengkap kan gitu ya. Jam 12 apa siang apa malam. Kalau malam bahaya ini ya. Jangan sampai nanti saudara walau sudah serius jam 12 malam ketemuan, yang ditemukan bukan teman saudara tapi orang lain. Nah, ini berbahaya ini. Ya. Jadi kelengkapan berbahasa ini sangat penting, sehingga jangan sampai menimbulkan salah tafsir ya. Lebih-lebih bahasa tulis ya. Bahasa tulis. Tanda tanya, pilihan kalimat, pilihan katanya itu harus jelas. Ya. Mungkin ada lagi, monggo. Kita belajar bahasa itu tidak seperti belajar matematika ya. Ya, bedanya di mana? Kalau matematika itu kan katanya ilmu pasti gitu ya Pak ya, maksudnya hasilnya apa gitu. Tapi kalau bahasa itu kan banyak penafsiran. Terkadang narasi seseorang itu juga berbeda, walaupun maksudnya itu hampir ke arah yang sama misalkan, tapi penyampaian narasinya itu nggak sama dan tidak bisa mengatakan misalkan anak ini menjawab dengan bahasa seperti ini itu salah dan anak ini benar, karena memang bahasa itu kan itu tadi berbeda-beda, kadang ada ciri khas dari anak itu sendiri seperti itu. Jadi bedanya dari matematika mungkin seperti itu, Bapak. Ya. Mungkin yang lain ada yang komentar, monggo. Jadi kalau kembali lagi, kalau matematika berarti memberikan pengertian yang fakta gitu ya, konsep-konsep yang fakta, yang bisa dipikirkan, bisa dinalarkan kan gitu ya. Tapi kalau bahasa bisa enggak itu? Apa bisa? Di fakta, bisa dinalarkan, bisa di... Monggo, silakan. Saya pasti itu, sedangkan bahasa itu kadang-kadang tergantung dari penilaian. Jadi tergantung dari persepsi yang saya katakan misalnya dimanapun, kalau saya tergantung orang yang saya bilang ya, kalau istri saya ya benar, kalau saya kan berbeda, sekalipun sama-sama konsepnya adalah tergantung perspektif. Kalau saya ya, jadi dilihat dari apa objeknya kan gitu ya. Objeknya mungkin objeknya sama, tapi cara mengungkapkan beda kan gitu ya. Saya melihat bunga, faktanya bunga di pinggir sungai itu sangat subur sekali. Nah, kalau dilihat dari penggunaan bahasanya, bisa bunga diartikan sebagai arti leksikal kan gitu ya, bisa bentuk gramatikal kan gitu ya, bisa artinya nanti bisa mempunyai arti yang kias kan gitu ya. Kalau bunga desa itu banyak direbutkan oleh orang ya, misalnya gitu. Saya punya saudara yang memiliki intensitas terhadap sesuatu yang tidak mungkin orang lain itu bisa memilikinya. Itu kadang-kadang timbul beberapa macam pengertian. Yang dimaksud intensitasnya itu yang mana? Ya, tentunya di sini akan berbagai macam penafsiran yang berbeda. Gitu ya. Jadi tergantung dari struktur kalimatnya yang bagaimana. Apakah logis, apakah kalimatnya konotatif, kalimat konotatif, makna konotatif atau denotatif, itu nanti saudara nanti pelajari di pendidikan bahasa Indonesia. ISD. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Sementara itu ya, tidak perlu panjang lebar. Nanti kita ketemu lagi nanti pada hari Sabtu kan itu ya.
masing-masing kelompok sudah siap untuk menampilkan, nanti kita diskusikan bersama, kita belajar bersama ya untuk memahami sebuah konteks modul bahasa Indonesia di SD. Saya kira itu ya, sudah jam 2 ya. Masih kurang? Kalau kurang nanti ditambah sendiri ya. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kita pertama kali ini tidak menimbulkan kebosanan, malah menimbulkan hubungan yang baik, dalam arti kita sama-sama belajar bersama. Saya tidak akan menggurui saudara karena saudara sudah jadi guru semuanya, saya hanya mendampingi saudara ya. Terima kasih, mudah-mudahan yang puasa pada saat ini sampai nanti berbuka ya. Kita ketemu pada hari Sabtu depan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, modul 1, 2 nanti ditayangkan pada minggu kedua ya. Di berurutan gitu ya, nanti minggu berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau tidak ada usulan, masih ada yang mau mengusulkan? Kalau nanti ketua tingkatnya nanti menyampaikan kepada saya ada yang tidak masuk, nanti screenshot ya daftar HD-nya itu ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat dan kuat semua untuk melaksanakan puasa. Tidak ada yang mogel ya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, langsung ke diskusi selanjutnya. Gimana? Ada 24 mahasiswa dibagi 6 kelompok, satu kelompoknya ada 4 orang. Saya sudah jelas sama Bu Indra. Tadi Jelas. Bu Sita Jelas sekali. Tadi Bu Sita pesan nggak mau kelompok 1, 2, 3. Enggak. Kalau 1 nggak apa-apa, misalkan besok. Kalau apa itu setelah Lebaran, Pak. Itu kayaknya nanti takutnya sulit sinyal di sana. Oh ya udah, 1 gimana? Mas? Nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa. Ya udah, langsung satunya itu kelompok 1. Bu Sita, Bu Resti, Bu Amu, Bu. Ya, pokoknya tidak yang kelompok 2. 2 dan 3. Ya, soalnya ada Safari sama Harlah ya, Mayo. Ada Safari, ada Harlah itu Pak Dedi, terus ada yang mudik. Nanti kan takutnya sinyalnya di sana itu kan gitu. Pokoknya ya 1 aja dulu ya, biar kita tanggung jawabnya. Ya, Oke, siap. Bu Indra nggak ada. Bu Indra mau kelompokan sama semua? Nggak hadir Pak Rahmat. Pak Rahmat gimana ini? Sorry, jangan saya lakukan Pak Rahmat. Gantian, Pak. Ya. Semester kemarin sama saya. Ternyata aku keluar kok ini ya, lali aku. Salah satu. Maksudnya lagi. Saya kelompok tentang apa tuh? Ini kelompok 1 berarti 1, 2 ya? Kelompok 1 modul 1, 2. Kalau pendekatan teknik metode perilaku kurikulum dan konteks metode kayaknya sih. Enam tujuh kelompok 4 tadi. Oh, Bu Indra sudah ada tak? Bu Indra, halo.
Mbak Nin, Mbak. Kamu mau satu kelompok sama siapa? Kok banyak yang live, Pak? Apa disusunkan dikirim di grup gitu napa pripun? Mungkin ini teman-teman yang masih ada apa catatan-catatan untuk pengurus. Ini Ya. banyak yang live kayaknya. Oh ya nggak. Ya monggo aja. Saya kurang 2, ada yang mau isi satu kelompok sama saya, yang jelas jadi tumpangan ya, tumpangan. Jen, mau satu kelompok sama saya lagi, Jen? Pak Denny, Boleh, Halo. boleh, Pak. kalau boleh Boleh, request ya. yang kelompok Gurah juga jangan di 23 ya, karena saya mudik. Ya, Kelompok gini aja. Jadi, Kalau paling kelompok 2, saya kelompok 2. ya oke. Saya kelompok 2, udah. Yang Gurah Kalau 4 kelompok deh, boleh. 4 ya. 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 Dia kan. Kelompok 2 Pak Den sama siapa Pak Den? Gendra sama Jenny. Satu lagi ada yang mau ngisi nggak? Naslia biasanya. Naslia lagi. Pak Den, aku kelompok itu tadi sudah berapa kelompok? Sebentar. Tak share ke grup ya, nanti diisi sendiri boleh. Oke. Kalian request juga modul berapa yang pengen bahas? Modul 1, kelompok 1 berarti modul 1, 2 gitu ta? Iya. Oh, Betul sekali. kelompok 1, 2 pun enten toh? Sudah. Kelompok 1, 2 sudah, kelompok 3 yang belum ada yang mau. Ya wes aku gak apa-apa wes. Ya, siapa saja, Bu? Bu Farasip deh. Bu, kalau oleh cari-cari Kelompok 3. Belum tahu sinyalnya itu loh Bu. Terus masih full ya. Oke, lanjut diisi di grup ya. Juga ya 4 enggak apa-apa wes Bu. Kelompok 4 diisi kelompok 3 katanya. Oh ya wes 3 wes, 3. Yang kelompok 2 kurang satu. Diisi Pak Rahmat lagi. Ya Pak Rahmat ya. Kita lihat Jenny Indra dulu. Ya, oh ya, oke. Mana tuh pokoknya aku kelompoknya Pangga gak berubah. Dia nanti. Loh, kelompok 4 kok diisi Putri dong? Kemarin katanya kelompok Gura tadi. Halo? Iya. Anggra ini katanya Ya, tadi Gura yang request. Iya. Budia. Ya, aku 3 wes. Aku 3 ya, Bu. Dang diisi, ayo cepetan. Oh, sabar iki ngisi Bu iki, Bu. Yang kelompok Gura mau gimana kalau Bu kelompok mau sekian? Kelompok 4 saya hapus ya. Ya sudah di-tag duluan ini. Dia mana sih? Perwakilan kelompok 4 siapa? Halo, dia Andina Graini. Pak. Iya, Pak. Gak apa-apa. Iki aku karo Arina karo Yeni, Bu. Sing cedek-cedek ae. Kita Pak berarti. Ntar yang punya saya yang kelompok 2 yang satu diisi yang siapa gitu yang ada. Kalau nggak Pak Rahmat Pak. Halo. Ya halo. Iki aku kelompoknya karo Yeni, karo Arina. Sing kae lho, Pak. Sing cedek-cedek ae aja ato-ato. Iya, Bu.
Bisa ditulis barang. Coba sendiri toh, kelompoknya masing-masing sendiri. Sama edit wes, Mbak. Ada. Dan nanti dia kita udah dewasa, udah diskusi, masuk ke kelompok itu. Berarti tinggal kelompok 6. Siapa yang kelompok 6 belum masuk berarti? Pak, ature Pak Taufik ada 26 mahasiswa itu di grup. 24, maaf. Enggak, beliau maturi minta tolong daftar hadir dikirim ke saya niku. Ya, ini sudah tak buatkan Excel-nya dan ada 20 sesuai LMS ada 24 mahasiswa, cuma 24. Terus yang nggak masuk Ahmad. Oh, kok niki kok ature wonge 26 nggih sampun. Engko kok 26 ditiru kalian Pak emang jelas. jawab 26. Oh, Kan, Dek? iya. Screenshotnya di Pak Jumat itu screenshot. Saya sudah punya Pak Den. Oh sudah ya, dikirimkan aja. Oke, tak kirimnya ke grup. Kalau saya pakai handphone masalah nggak pakai headset, headsetnya ketinggalan di sekolah. Itu ngurus beda. Berarti ini tinggal kelompok 6 aja yang belum. Ya, Kelompok langsung 6 diisi mawon siapa? Ya, Bu Resi, belum ada Dewi Agustin. Ya, gimana? Bu Sita kok ngirimnya ke sini? Ngirimnya ke grup mana? Dewi Agustin serangan sinten niku sing dereng. Kula manut, Bu. Langsung masuk mawon. Nek manut iki ya bingung. Tulis aja ke Dan iya. Ini yang dipakai yang paling bawah atau yang atasnya ya? Soalnya beda sama bawah. yang paling bawah. Yang bawah. Meja. Ini enggak ada cutting yang awal. Berarti sudah jelas ya pokoknya. Bentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 2 orang lagi yang belum masuk. 3 orang yang belum masuk ya. Siapa? Laili masuk kelompok 2. Yang ini berarti 2 Agustus. Gini ya, yang terakhir yang saya kirim ya. Coba dicek di grup ya.
Ada yang mau transfer untuk yang terakhir kali? Apa Bu Laili mau tukar sama Pak Rahmat? Apa sudah fix gini? Wih, anu ngomong internet. Ya itu sudah fix begitu berarti ya, nggak ada yang perlu dirubah lagi ya. Dan saya mau pamit dulu ya, sampai ketemu jam 3.